Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto Asian market terkoreksi dengan cukup signifikan sebesar 3,89%. Dengan total market cap mencapai di 1,37 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,02% dan peningkatan volume sebesar 24,96%. Kira-kira penyebabnya apa nih Bang? Kok bisa drop dengan cukup signifikan? Jawabannya adalah ini ya, di mana CZ ya sekarang turun sebagai CEO. Nah, dan juga dia plead guilty atas beberapa federal charges. Detailnya seperti apa kita bahas di belakang. Sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu overall markets. Untuk Bitcoin, daily close-nya tadi itu di bawah dari 36.000 ya. Dia close di 35.000 something ya. Ini udah sedikit bounce di angka 36.300-an. Itu merupakan koreksi sebesar 3,27%. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 2,12%. Yang lain sih kurang lebih mirip-mirip, mungkin yang rada gede kayak Cardano, dia 4,5%, Dogecoin 4%. Yang ngedam parah itu tentunya adalah BNB ya. Dia ngedam sebesar 11,79% di angka 232,28. Obviously ya karena urusan Binance ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic sebelum masuk ke sana, gue akan ingatkan dulu bahwa kita sekarang sudah aktif di X atau di Twitter ya. Nah, di sini tentunya kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news, atau bahkan memes ya. Jadi buat lo yang belum follow, silakan bisa follow di sini @toshi crypto indo. Nah, untuk hari ini economic calendar ya, subuh tadi sudah ada FOMC meeting ya. Kita akan bahas detail di belakang. Lalu juga kita akan ada quadruple goods ya. Untuk ini harapan kita itu adalah dia itu bisa lebih rendah daripada ekspektasi ya. Berarti lebih rendah daripada 0,1%. Dan selanjutnya juga initial jobless claim. Untuk initial jobless claim harapan kita itu dia lebih tinggi ya. Karena lower than expected reading should be positive. Nah, maka kita ingin USD melemah. Jadi harapan kita adalah dia itu di bawah di atas dari 225.000 begitu ya. Nah, udah gitu malamnya akan ada crude oil inventories. Untuk ini seperti biasa harapan kita adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Nah, untuk besoknya hari Kamis coba kita intip dulu yang penting atau enggak. Dan ternyata hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja, jadi bisa lebih fokus ke TA ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. News yang mana dulu nih ya? Oke, news yang pertama mungkin kita bahas dulu mengenai the Feds. Di mana FOMC konsensusnya menunjukkan bahwa rate need to stay high ya. Jadi sayangnya belum ada kata-kata rate cuts, belum ada kata-kata QE begitu ya. Ya mungkin ini memang sesuai dengan yang dikatakan oleh si Jerome Powell ya. Kita masih ada resiko resesi sampai akhir tahun. Jadi ya menurut si Jerome Powell seperti itu ya otomatis dia nggak akan terlalu berani untuk dovish dulu begitu. Jadi untuk sekarang dia masih akan sama interest rate-nya, tetapi tidak ada kata-kata juga peningkatan. Nah, jadi ya tinggal kita lihat nih ya, kita lihat. Kadang-kadang statement kayak gini tuh bisa berubah lagi waktu pada faktanya gitu. Tetapi selama dia masih tidak meningkatkan interest rate dan tidak ya masih still the same, ya harusnya sih market sudah nge-price in harga. Tetapi kalau tiba-tiba Jerome Powell meningkatkan interest rate secara tiba-tiba, nah itu ada kemungkinan market bisa drop lagi ya. Jadi intinya masih kita tunggu di sana. Apakah dia akan sesuai dengan kata-kata dia atau tidak gitu ya. Kalau ternyata tiba-tiba dia QE, nah itu juga otomatis akan membuat market naik. Jadi intinya kuncinya adalah di QE. Apakah akan masuk ke QE atau tidak ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news selanjutnya, yaitu adalah si CZ. Nah, ini yang paling hot nih untuk kripto ya. Dimana kemarin itu kan katanya ada deal 4 miliar US dollars ya. Nah, sekarang tiba-tiba CZ mengundurkan diri dari posisi CEO dia dan plead guilty untuk beberapa federal charges ya. Nah, apa aja sih ya menurut di sini itu ada beberapa criminal charges seperti violating and causing a financial institution to violate Bank Secrecy Act dan juga beberapa lagi ya. Nah, ternyata si plea-nya ini naik jadi 4,3 miliar ya untuk DOJ. Nah, selanjutnya ya dia ini appear di
di depan Hakim Brian Suchida di Seattle kemarin ya. Sorry, bukan kemarin tapi akan ke sana ya. Lagi-lagi dia di-charge oleh Bank Secrecy Act ya, dan juga untuk gagal implementasi anti money laundering program begitu, dan juga secara willfully violating US economic sanctions. Nah, ini sanctions kayaknya urusan ya nanti ada di bawah ya. Nah, apa nih ya menurut si Janet Yellen ya di sini ya, menurut Janet Yellen Binance ini pernah mentransaksikan ke beberapa associated terrorist group. Nah, salah satunya ada Hamas, ada Palestinian Islamic Jihad, ada Al-Qaeda, ISIS dan lain-lain katanya ya. Nah, lagi-lagi ya. Ini gue gak akan mau bahas politik ya. Tapi intinya ya orang akan ada yang melihat ini teroris, ada yang melihat ini bukan teroris begitu. Jadi lagi-lagi hal ini sebenarnya kalau mau ngomong, kalau kita nggak munafik begitu, lo bisa cek banyak kasus-kasus seperti ini terjadi dan transaksi ini dulunya dilakukan oleh siapa? Oleh bank begitu. Jadi menurut gua pribadi, ini memang sengaja spesifik untuk Binance begitu. Karena lu bisa cek deh berbagai macam kasus-kasus lain perbankan-perbankan besar seperti ini ya sudah hanya ada sanksi, udah gitu paling ya hukuman sedikit lah. Nah, tapi ini kayaknya untuk yang Binance ini dibikin ekstra wow ya, fantastik bombastik gitu ya. Jadi ya lagi-lagi ya kenapa bisa seperti itu mungkin ya supaya mereka bisa lebih mengkontrol Binance. Maybe karena lagi-lagi Binance ini masih exchange terbesar di dunia dan Amrik sepertinya sudah mulai kehilangan grip untuk kripto karena SEC yang berantakan dalam ya mengatur kripto di sana gitu. Jadi lagi-lagi menurut gue ini spesifik supaya si CEO-nya diganti, mungkin yang bisa lebih compliant, yang lebih gampang diatur oleh US. Ya lagi-lagi itu teori gue ya, tapi karena kalau buat lo yang sudah sering ngikutin berita-berita mengenai finance dan lain-lain, seperti ini tuh biasa orang cuma kayak oh ya oke, perbankan biasalah ya mereka pakai duitnya tuh mereka sedikit kotor lah mainnya begitu ya. Udah lu pernah dengar lah kasus seperti HSBC dulu, lalu kasus Standard Chartered ya mirip-mirip mereka melakukan transaksi untuk misalkan drug dealer, Al-Qaeda lagi, ISIS lagi. Jadi bukan hal baru sebenarnya, tetapi untuk ini spesifik dibikin boom gitu. I don't know why ya. Nah, mungkin mendekati ke bull market begitu. Mereka pengen kontrol US ya karena mereka sedikit ketakutan si Gary Gensler bikin semua orang malas begitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke apa nih selanjutnya ya. Udah, analisa di Twitter udah habis karena udah masuknya ke yang ini, yang si CZ ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini. Dia daily close di bawah dari 3 support ya, di bawah dari 37.300, di bawah 36.000 dan MA20. Wow, ini gila ya, 3 buy limit langsung jebol ya. Nah, untuk sekarang dia ini mau reclaim MA20 yang sekarang ada di angka 36.266 ya. Jadi itu PR untuk BTC sekarang yaitu reclaim 36.266 yaitu MA20 di daily ya. Nah, untuk di weekly kita bisa di sini dia mulai lagi turun ke bawah, tapi masih oke. Untuk bull support ya untuk weekly simpelnya seperti kemarin masih sama ya. Gue berharap dia bisa terus bertahan di sini di atas dari 32.500 sampai bull support band menjemput begitu. Ya jadi kalau secara weekly-nya sih sebenarnya ya drop segini nggak terlalu gede sih. Tapi intinya sekali lagi yang penting adalah 32.500 jangan sampai terjadi weekly close di bawah di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara makronya. Kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini kemarin dengan statement si Jerome Powell yang cenderung masih ya nggak hawkish juga netral ya. Ini membuat indeks dolar sedikit naik, tapi good newsnya apa? Masih ketahan oleh MA200 ya, that's good. Nah, jadi untuk hari ini mungkin PR-nya adalah retest kedua dan lanjut membuat lower low, retest lagi ke 103,13. Itu harapan gue untuk indeks dolar ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita akan masuk dulu ke pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin karena ya jebol semua buy limitnya, maka kita bikin buy limit baru ya. Buy limit pertama sekarang untuk Bitcoin adalah di angka 35.439, buy limit kedua di 34.886, dan buy limit ketiga di 34.512. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di MA20. Kita lihat besok pagi jam 7 ya, apakah daily close di bawah atau di atas dari MA20. Apabila dia daily close di bawah dari MA20, maka kita bisa pertimbangkan besoknya untuk limit posisi short di MA20 lagi. Retest kedua, target TP kita bisa di 35.439. Itu untuk posisi shortnya ya. Posisi longnya tinggal kita balik. Retest 1, retest 2 di 35.439, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia masih lebih oke lah. Dia dropnya sedikit lebih oke daripada Bitcoin secara struktur. Untuk posisi spotnya buy limit pertama tembus, kedua tembus, dan ketiga tembus. Tapi lagi-lagi sedikit lebih oke ya. Untuk posisi spotnya, jadi yang pertama kayaknya masih oke lah di 1943, buy limit kedua di 1909, dan buy limit ketiga di 1827. Itu untuk posisi spotnya ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di MA20 ya. Kita lihat besok jam 7 pagi apakah daily close dari Ethereum di atas atau di bawah dari MA20. Andaikan dia daily close di bawah dari MA20, kita bisa limit posisi short besok. Apabila terjadi retest kedua, otomatis kebuka posisi short dengan target TP langsung di 1943. Posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1943, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Dan untuk Polkadot juga signifikan dropnya ya. Jadi untuk sekarang buy limit pertama itu di MA200 atau di $4.74. Buy limit kedua di $4.44. Dan selanjutnya kejauhan ya. Jadi kita dua buy limit dulu aja ya. Itu untuk posisi spot di Polkadot ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah lihat sini terjadi retest pertama di $4.99. Kita lihat besok pagi apabila daily close jam 7 pagi besok itu di bawah dari $4.99, maka kita bisa limit posisi short di sini. Nah, target TP kita adalah di MA200 atau di $4.74. Sementara posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA200 atau di $4.74. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $4.99. Dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini dia menembus 2 buy limit. Jadi untuk sekarang buy limit yang tersisa sebenarnya masih bisa juga sih di 3, tapi udah nembus sih kemarin. Jadi yang tinggal tersisa sekarang secara legitnya adalah di buy limit ketiga, yaitu di 33 sen ya. Itu untuk posisi spot. Nah, untuk posisi futures kita lihat daily close-nya besok ya. Kalau besok daily close-nya ternyata di bawah dari 36 sen, kita bisa limit posisi short di sini, target TP-nya di 33 sen. Sementara untuk posisi long-nya apabila ternyata besok daily close-nya di atas dari 36 sen, maka kita bisa pertimbangkan posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 36 sen sebagai support
Target TP-nya adalah di 37 sen. Dan selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana akhirnya dia mulai retest lagi ke struktur $51 ya. Jadi untuk sekarang Solana buy limit yang tersisa adalah buy limit kedua dan ketiga ya. Buy limit kedua di $51 lebih 40 sen yang confluence dengan EMA 20 dan buy limit ketiga di $47 lebih 47 sen ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long di sini ya karena sudah terjadi retest 1 retest 2 di EMA 20 sebagai support ya. Nah, target TP kita di mana? Target TP kita adalah di $58 lebih 85 sen untuk posisi longnya ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $58 lebih 85 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $51 lebih 40 sen. Atau nanti yang lebih konservatifnya adalah di EMA 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCBT kita pada hari ini ya. Malam ini jangan lupa akan keluar beberapa data penting dari US ya, mulai dari sini jam 8:30 malam. Dan buat lo yang cenderung konservatif ya, pertimbangkan untuk TP secara manual. Andaikan sudah dekat-dekat data ini dan masih belum kena target TP secara otomatis ya. Dan seperti biasa jangan lupa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCBT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.